Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sukma Syafruddin dari Prodi Kedokteran. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur. Jadi dimulai dari pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu secara umum dia dibagi jadi dua. Ada pewarnaan diferensial sama pewarnaan yang sederhana. Gitu. Kalau yang pertama pewarnaan sederhana itu dia tuh cuma pakai satu jenis pewarna, kemudian fungsinya itu adalah untuk misalnya untuk melihat bentuk sel bakteri itu sendiri, kemudian melihat dari susunan bakteri itu sendiri. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kemudian yang kedua itu ada pewarnaan diferensial. Nah, kalau pewarnaan diferensial itu dia menggunakan lebih dari satu jenis pewarna. Kemudian gunanya itu adalah untuk membedakan dua jenis organisme yang berbeda atau dua bagian dalam satu organisme. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk perbedaan dari gram positif sama negatif itu dia terletak di ketebalan dari dinding sel bakteri itu sendiri. Jadi nanti ketebalan dinding sel itu dia yang bakal menentukan permeabilitas dari zat warna. Kemudian dia bakal mempengaruhi juga sama larutan pemucatnya. Nah, bicara tentang pewarnaan diferensial, jadi ada jenis pewarnaan yang cukup sering digunakan, yaitu jenis pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram itu dia dikembangkan oleh Dennis dan Hans Christian Gram, dan ini tuh jadi teknik pewarnaan yang paling sering digunakan pada dunia bakteri. Jadi pewarnaan gram ini dia membagi bakteri itu jadi dua kelompok, ada gram positif sama gram negatif. Terus untuk tahap pertama dalam pewarnaan gram itu adalah pemberian warna dasar, yaitu kristal violet sebagai pewarna primer. Terus yang akan mewarnai seluruh bakteri dengan warna ungu. Nah, kemudian nanti dia bakal dibilas dengan air, kemudian ditutupi oleh iodin. Kemudian bakal dibilas oleh iodin. Kemudian bilas iodin itu dengan air, lalu dibilas lagi dengan agen peluntur. Nah, nanti bakteri gram positif itu dia akan tampak berwarna biru keunguan gitu. Kemudian kalau yang bakteri negatif dia akan tampak berwarna merah muda. Nah, selanjutnya itu adalah pewarnaan pada jamur. Nah, jamur sendiri itu dibagi jadi dua, ada yeast sama mold. Nah, perbedaannya adalah dari jumlah selnya. Kalau yeast itu dia masih termasuk uniseluler, sehingga strukturnya itu dia lebih sederhana dibandingkan dengan mold. Nah, terus untuk pewarnaan pada jamur itu dia dibagi jadi dua, ada pewarnaan yang sederhana sama pewarnaan yang spesifik. Yang pertama untuk yang pewarnaan sederhana itu di sini ada contohnya. Kemudian juga untuk pewarnaan yang spesifik. Jadi di jenis pewarnaan jamur yang sederhana itu salah satunya ada pewarnaan gram. Nah, kalau dari jenis pewarnaan yang ini itu dapat dilihat kalau misalnya yang termasuk ke dalam gram positif itu adalah jenis jamur yang yeast. Kemudian kalau yang mold itu dia termasuk ke gram yang negatif. Nah, hal itu terjadi karena ada perbedaan dinding sel pada kedua jenis jamur tersebut. Pewarnaan jamur itu ada satu jenis pewarna yang cukup sering digunakan, yaitu lactophenol cotton blue. Nah, jadi pewarna itu nanti dia bakal mewarnai bagian sitoplasma dari jamur itu. Kemudian nanti lingkungan sekitar sitoplasmanya itu dia bakal berwarna biru terang. Nah, itu fungsinya supaya hifa pada fungi tersebut itu terlihat lebih jelas. Ada fenol sebagai fungisidanya, kemudian ada lactic acid sebagai clearing agent, kemudian ada cotton blue sebagai pewarna sitoplasma dari fungi.